bukan cuma pemerintah yang melawan. Teman mahasiswa aja melawan sampai pendapat. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan masyarakat. Peranan kesejahteraan masyarakat itu wajib diciptakan oleh negara. Dalam unsur negara ada rakyat dan kita rakyat. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan paling penting untuk dirasionalkan adalah di mata hukum kita benar atau salah. Udah itu doang Iman. Mau dipandang, mau kagak, mau ada harga diri, mau kagak, mau hina atau pakai baju gembel sekalipun mau enggak, kalau emang itu tawaran positif dan menang di mata hukum, maju. Udah Iman itu doang. Selama berarti. Contoh dinas pendidikan, Iman gak pernah kenal dinas pendidikan, tapi Iman pernah bawa anak putus sekolah ke dinas pendidikan. Pada saat Iman gak kenal, Iman maju aja ya, orang ini baik, kenapa gak maju? Apa langkah yang harus Iman tempuh? Iman ketika Iman gak tahu langkah yang harus Iman tempuh, Iman nanya ke situ. Bapak Ibu, saya lagi bawa orang, apa langkah yang harus Iman tempuh untuk dia bisa sekolah lagi? Di negara kita kayak gitu sih protokolnya emang. Dan berbelit-belit gak Man? Kalau untuk Tangerang sih enggak ya. Alhamdulillahnya enggak. Cepet. Instan. Masa kita mah jangan debat-debat. Aduh jangan. Oke aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Audio on, visual on. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya Allah. Nggak kayak tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast episode perdana telah apa ya? Telah tapping lah. Telah berhasil dilakukan insya Allah ya. Dan di episode perdana nggak main-main, narasumbernya seorang mahasiswa yang gue kenal begitu amat kritis dan hebat juga sih. Dalam arti hebat ya, luas lah maknanya ya. Sesuai yang tagline yang gue posting di FB grup Fakta tadi ya. Iman Maulana, seorang mahasiswa penerima beasiswa 100% tanpa syarat dan pendiri Rumah Muda Official. Oke, selamat datang Iman Maulana. Terima kasih teman-teman Fakta. Terima kasih juga udah hadir di podcast edisi perdana. Terima kasih kembali. Sebelumnya mohon maaf jamuannya ala kadarnya ya. Maklum. Ya, dan emang gak ada jamu hari ini. Iya, nggak ada jamu, adanya teh. Iya. Teh dingin, teh itulah pokoknya. Teh Ida. Ya. Teh Ida, Teh Leni. Oke, sahabat-sahabat Fakta dimanapun Anda berada, sahabat anak leduk. Iman ini adalah seorang mahasiswa dari UNIS ya. Betul. Universitas Islam Syekh Yusuf. Syekh Yusuf. Yes. Itu negeri apa swasta? Swasta. Negeri yang gagal. Hah? Karena memang dulu dapat tawaran negeri tapi ditolak mulu. Imannya. Akhirnya pindah, enggak, universitas negeri ini. Si UNIS ini. Akhirnya dilemparnya ke Untirta, itu sejarahnya. Oh, tadinya dia hampir mau jadi negeri. Iya. Dia tadinya mau negeri. Tadinya pemerintah mengajukan UNIS ini sebagai kampus negeri. Tapi ditolak oleh pihak yayasan. Akhirnya dialihkannya ke Untirta. Makanya tadinya kan Untirta swasta. Iya. Sekarang jadi negeri. Oh gitu. Sebelum Untirta kita dulu yang ditawarin. Oh, ada sejarah di situ. Karena UNIS 52 tahun ya. Iya, lama. Tua. UNIS yang belakang Tang City itu kan? Betul. Iman ngambil jurusan apa? Sosial politik. Aduh. Visip iya. ya? Visip ya? Iya. Nih ngomongnya sama Galang nih, harusnya nih. Ya sama kan visip dia. Tarik kita. Jadi ada ketua umum komunitas di Ciledug. Namanya Kuaci. Unik ya? Kuaci, komunitas warga Ciledug. Ketua umumnya dia lulusan visip dan pernah menjadi konsultan politik. Apa nanti kita bikin sesi debat terbuka nih? Boleh. Boleh aja. Enggak, jangan. Bangkunya banyakin. Jangan debat-debat. Lagi yang dituntut fasilitas. Jangan. Enggak, bukan masalah fasilitas ya kita mah. Jangan debat-debat. Capek, jangan. Ntar terancam. Konten digitalnya terancam, jangan. Oke, kita bahas sebelum masuk ke ranah situ. Kan kita tadi di belakang udah ngobrol-ngobrol sebentar. Kayaknya Iman sebegitu
berani memberontaknya dalam tanda kutip ya, memberontak bukan yang barbar kan ya, istilahnya dalam sesuai jalurnya gitulah ya kan. Nah, sebelum ke situ, Rumah Muda tuh apa sih, Man? Komunitas kan ya, kan Rumah Muda ini komunitas. Nah, bisa sedikit cerita apa sih Rumah Muda, dibangunnya kapan dan berlandaskan apa? Ya, bismillah, Rumah Muda adalah nama yang dicetus pada tanggal 31 Juli 2021. Di saat itu Iman menarik beberapa orang, ada 4 orang. Ya, 3 mahasiswa termasuk Iman dan 1 non mahasiswa yang memang tergolongnya pemuda, usia muda. Membentuk nama Rumah Muda sebagai landasan organisasi atau kendaraan perjuangan. Landasan hukumnya apa? Yaitu adalah Undang-Undang Kebebasan Berpendapat, dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan masyarakat. Peranan kesejahteraan masyarakat itu wajib diciptakan oleh negara. Dalam unsur negara ada rakyat dan kita rakyat. Jadi kita wajib juga membantu mensejahterakan masyarakat. Makanya itu adalah landasan hukumnya. Kemudian kalau landasan sosialnya apa? Memang Rumah Muda ini kenapa Iman buat? Karena Ini komunitas sosial ya? Sosial. Sosial. Karena memang ada banyak yang sering curhat ke pribadi Iman. Dan memang Iman gak bermaksud ya Allah jauhkan dari takabur. Ini hanya niat Sharing. bicara apa adanya. Banyak yang teman-teman minta bantuan, pertolongan, mulai dari aduh saya butuh laporan polisi, gimana ya caranya ya, saya ada masalah ditipu sama ini gitu. Iman belajari itu, kemudian Iman lakukan advokasi. Terus ada juga mahasiswa yang ngeluh, saya nggak sanggup bayaran, gimana solusinya di tengah pandemi. Dan itu awal pandemi 2020, banyak bapak-bapak dari mereka yang di PHK. Iman lakukan survei ke rumah-rumah mahasiswa yang benar-benar nggak mampu. Iman bikin status. Iman nggak tahu Iman berhasil apa enggak ke depannya, tapi Iman bikin status aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Iman di status itu. WA atau Instagram? Instagram malah, Instagram. WA juga malah. Oh. Bagi teman-teman mahasiswa yang mengalami kesulitan bayaran, boleh diinfokan kepada Iman, nanti akan Iman bantu. Iman nggak yakin Waduh. Iman bisa bantu, tapi Iman coba aja dulu, kan namanya gue belajar gitu kan. Iman coba, Iman belum pernah bisa membantu itu. Dan qadarullahnya ada 12 mahasiswa yang akhirnya dibantu. Karena Iman percayanya gini bahwa Berhasil semua. karena Iman percayanya 12 bahwa berhasil semua. Dapat potongan selama ada yang 1 semester, ada yang 2 semester berdasarkan kualifikasi ekonominya. Artinya 2 semester taruhlah 1 semester 5.500.000 kali 2 10 juta. 11 juta. 11 juta dikali 12 aja. Kira-kira berapa tuh? Wow. Itu Iman nggak bisa bantu uang, tapi Iman bisa bantu itu paling. Makanya itu akhirnya bentuklah Rumah Muda. Gimana caranya? Jadi itu sebelum Rumah Muda ada ya? Iya. Oh, basically berarti berdasarkan curhat ya? Iya, betul. Berdasarkan curhat keresahan. Iya. Di circle-nya Iman. Betul. Gitu. Iman punya keterbatasan, mulai dari keterbatasan finansial, material, keilmuan, terus banyak keterbatasan Iman. Bahkan ekonomi jadi faktor utama, hingga akhirnya Iman berpikir bahwa Iman kayak perlu bentuk wadah deh untuk galang kekuatan bersama, karena nggak bisa sendiri. Karena biar gimana pun memang manusia adalah makhluk sosial, jadi kita harus berperan bareng-bareng. Ya udah, bentuklah Rumah simbiosis Muda. mutualisme lah ya manusia istilahnya kan. Betul. Saling membutuhkan satu sama lain. Betul, makanya lah bentuk Rumah Muda itu. Visi misinya apa Rumah Muda? Kalau visinya adalah menciptakan pemuda yang kritis untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan idealis demi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur. Itu visinya. Kalau misinya ya biasa kita advokasi, melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan para pemuda. Yang tertindas. Enggak. Para pemuda. Masyarakat nggak perlu tertindas. Siapa aja yang minta butuh bantuan? Yang memang butuh bantuan. Oke. Dan Rumah Muda ada penasehat? Ada. Ada penasehatnya siapa? Pak Dr. Yudi Nur Supriyadi, SOS MSI, CLP, CRP, CLH. Itu gelarnya? Itu belum semua, masih ada 4 atau 5 gelar lagi yang gak bisa disebut. Itu gelar profesi. Karena memang beliau basic training organisasi lah. Banyak amat ya? Oh, organisasi ada gelarnya ya? Baru tahu nih. Trainer organisasi ada. Kalau trainernya ya, yang memang betul-betul dikhususkan untuk bisa membina wadah-wadah organisasi.
Biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk sistem konsultan untuk sistem kepegawaian. Awal dibentuk Rumah Muda berapa orang, Man? 4. Empat. Tadi udah sampai 4. Empat ya tadi. Oh iya, Sama 4 ya Iman. tadi 4. Yang pas kita ngobrol di belakang 4 itu anak Uni semua. Enggak. Enggak. Ada dari kampus lain. Kayaknya nyebut kampus lain terlalu promote lah ya. Iya, jangan. Udah sebut aja. Ya, Ada dari pokoknya kampus ada, lain. tapi dari kampus lain bukan Iya. Uni semua. Bukan Unis Tapi semua. di 4 diantaranya itu bener-bener beda semua 4-4-nya. Beda-beda semua. Oh enggak, misalkan Unisnya 2, 2-nya lain gitu enggak. Oh, Unis 2. Unis Iman 2. dan salah satu orang. Oh gitu. Dan tadi kita ngobrol di belakang juga ternyata belum ada struktural tetap di Rumah Muda ya. Betul. Dan Belum itu ada. sampai sekarang berjalan kayak Sampai gitu. sekarang belum ada. Udah setahun, udah hampir setahun lah Hampir ya. setahun tapi belum ada struktural tepat. Tapi eventnya luar biasa semua, menggandeng lembaga-lembaga dan pemerintahan setempat. Dan sahabat perlu ketahui, Bro Iman ini dekat sama Pak Wali kita ya, Pak Wali Kota Tangerang, Pak Haji Arif. Dan itu gimana tuh awalnya bisa sampai sedekat itu sama beliau, Man? Sebenarnya nggak deket ya. Kalau dibilang deket nggak deket karena Iman nggak punya WA khusus beliau. Iman nggak tahu kepribadian beliau secara Tapi ketemu sama keluarga. beliau gampang gitu, orang Kan- iman gitu. Begini bahwa beliau punya kewajiban untuk melayani masyarakat. Seandainya beliau nggak bisa, biasanya disposisi. Tapi kalau emang beliau bisa, biasanya beliau ladenin. Makanya tergantung kembali lagi kepada bagaimana konsep, gagasan, ide, tawaran yang bisa ditawarkan. Iman lebih ke menjual konsep dan gagasan, bukan pendekatan. Oh. Karena Bapak itu kenal Iman bukan karena Iman deket sama beliau, bukan karena Iman pernah dukung beliau, bukan. Ah. Tapi karena dulu Iman bantu pemenuhan anak-anak melalui pembentukan forum anak kecamatan. Itu. Jadi Bapak tahu, oh ini ada siswa yang udah aktif nih, dan dia bantu pemerintah Kota Tangerang untuk bisa membentuk wadah-wadah partisipasi anak di tingkat kecamatan. Jadi Bapak Oh, intensnya ke situ. Oh, jadi dapat appreciate dari Pak Wali. secara Iya, khusus bahkan gitu. kalau Iman ke rumah beliau itu biasanya kita sampai ngobrol bisa 1 sampai 2 jam ngobrol khusus. selama itu. Bahkan pernah nonton bola bareng Indonesia lawan Malaysia waktu itu. Widih. Karena waktu itu Gokil. Bapak punya perhatian khusus ya kalau karena kita punya perjuangan yang konsisten, jadi Bapak punya perhatian khusus. Nah, terus istilahnya nggak hanya Pak Wali lah yang istilahnya sering Iman temuin kan ya, ada beberapa pejabat publik seperti Kapolres, terus dan Ramil, Babinsa dan segala macem gitu kan. Itu maksudnya jadi waktu itu kan Iman pernah ngobrol kan kalau nggak salah di WA ya, yang Iman bilang secara nggak langsung tuh Rumah Muda tuh adalah konsultannya masyarakat. Dan Iman tuh sering mengadakan event bareng pemerintahan itu gara-gara awalnya menawarkan konsep ya kayak gitu ya. Betul. Jadi Iman tuh ngelihat nih dinas mana yang program yang belum jalan ya gitu kali ya. Betul. Terus Iman maju, Iman tawarin, Pak nih kayaknya program Bapak yang ini belum jalan nih, mau nggak kita yang jalanin, konsepnya begini-begini ya. kurang Betul. lebih kayak gitu. Betul. Rumah Muda. Betul. Oh, Tapi kita ngajuin program bukan untuk minta dana. Bahkan kalau mau tahu dinas belum pernah ngasih anggaran buat kita. Kita nggak pernah ngemis dana ke mereka. Kita cuma minta mereka dukung kita secara aspek moral dan perizinan. dan spiritual. Perizinannya pasti itu malah ya. Iya. Ya bentuk dukungan perizinan adalah moral. Oh iya. Kalau material kan berbentuk barang, uang. Oh gitu. Dan seringkali di ACC. Seringkali di ACC. Karena memang wajib hukumnya kalau memang itu adalah positif, ada manfaat buat masyarakat, asas manfaatnya lebih besar daripada madorot, wajib dukung. Berarti kuncinya itu misalkan Pak nih program Bapak belum jalan nih di dinas Bapak atau di lembaga terkait yang misalkan Iman maju gitu. Yaudah, saya punya konsepnya begini Pak. Terus kalau waktu itu kan kita yang ngobrol di gedung Akhlakul Karimah kan bilangnya kalau kayak gitu-gitu kan ke bagian umum dulu tuh. Nah ini dari Rumah Muda nih ke bagian umum dulu apa memang langsung ke kepalanya maju? Kalau memang berkaitan sama dinas, kita ke dinasnya langsung. Kalau emang kenal sama pimpinannya, kita ke pimpinan. Kalau memang itu sifatnya nggak terlalu besar, kita pakai surat ke bagian umum dinasnya. Tergantung bagaimana konsep yang ditawarkan. Kalau konsep itu besar, Iman minta ketemu kepala dinas, sekdis atau kabid.
pemegang sesuai program yang Iman pengen jalanin lah. Betul. Gitu. Misalkan kayak misalkan dinas sosial, nah yang megang sosial tentang Tangerang siapa nih orangnya, nah Iman Iya. temuinnya gitu. Betul. Tapi tetap lihat bagian umum dulu kali ya, enggak? Itu tetap ditempuh. Kalau meskipun Iman ketemu sama atasan, Tapi tetap ditempuh. protokolernya kayak gitulah ya. Iya. Protokoler wajib karena memang itu adalah bagian dari birokrasi dan administrasi. Sistemnya di negara kita kayak gitu sih protokoler emang. Dan berbelit-belit nggak, Man? Kalau untuk Tangerang sih enggak ya. Alhamdulillahnya enggak. Cepet, instan. Tanpa kita bilang kita kenal siapa. Iman pernah dan alhamdulillah bahkan beberapa dinas yang Iman kenal aja, yang Iman kenal sekarang aja itu bukan karena Iman dulunya udah kenal. Oh gitu. Jadi Ya, memang maju aja gitu aja. Kan. Misalkan oh nih harus jalan nih programnya nih dan kayaknya konsep gue bagus nih, maju gitu. Tembus nggak tembus yang penting maju aja dulu. Betul. Oh, gitu. Iman bicaranya bukan dengan konsep kedekatan, tapi dengan konsep gagasan. Oh gitu. Jadi lebih kayak penawaran ya jatuhnya. Gue punya ini, lu dukung nggak? Kalau lu nggak mau dukung, gempur terus. gue kritisin gitu. Oh. Artinya lu nggak gitu. mau melayani gitu. Kalau itu adalah positif. Oke. Masuk dalam aspek hukum, baik itu yuridis, empiris, sosiologis. Kalau udah masuk, maju. Insya Allah ACC ya. Iya. Nah terus kenapa namanya Rumah Muda? Siapa yang ngasih nama siapa? Itu barengan ada. Orang bukan bareng-bareng. Bareng. Itu berempat dinamakan Rumah itu. Muda. Iya. Rumah Muda. Rumah itu artinya Filosofinya tempat. ya, filosofinya Rumah apa? itu adalah tempat tinggal. Hmm? Muda itu adalah kategori umur, kelompok masyarakat usia Oke. muda. Maka tempat tinggalnya anak-anak muda. Iya. Di dalam rumah itu ada banyak pembelajaran. Pembelajaran pertama itu pasti di rumah, Betul. di keluarga. Makanya kita nyebut Rumah Muda karena pembelajaran pertamanya di rumah muda. Karena memang Untuk ada anak-anak muda. kalau nggak salah dulu guru bahasa Indonesia pas lagi SMP pernah bilang kita tuh bersikap baik tuh dari rumah ke rumah gitu kan. Masuk nggak kayak gitu? Boleh, bisa. Ya guru SMP, jadi misalnya kita punya attitude kalau nggak dari rumahnya baik, keluar juga Betul. gitu. Jadi Iya. sampai rumah pun nanti akan baik lagi gitu. Benar, Maksudnya ke situ benar. gitu kan. Sepakat. Guru SMP udah almarhum, namanya Pak Stepanus, guru SMP PGRI 1. Tapi Rumah Muda official, official itu kan nama IG-nya ya. Rumah Muda. Semuanya masih PLT, eventnya besar-besar. Iman nih ngasih keyakinan buat circle Rumah Muda tuh kayak apa sih kok bisa sampai pada mau terjun, dan ini pastinya nggak digaji kan? Enggak kan? Enggak. Nah terus ngasih keyakinan nih gimana gitu ke teman-teman di Rumah Muda tuh? Misalnya dengan ya kasarnya kan kita namanya komunitas nih ya, kan biasanya orang komunitas itu dikasih jabatan udah senang banget ya. Walaupun cuman yaudah lu jadi sekretaris, lu jadi humas gitu kan. Walaupun tanpa digaji, tapi orang kan butuh validasi, dalam arti butuh label gitu kan. Tapi Iman ini di Rumah Muda tuh semua PLT kan, tadi dibilangnya semua masih PLT, tapi kok mau gitu bekerja gitu. Itu gimana pendekatannya awalnya? Kita pakai kita pakai konsep ketuhanan dulu yang pertama. Kita amaliyahnya dalam agama apa? Yaitu hablum minallah hablum minan nas. Itu yang tawarinnya dulu. Hubungan baik sama Allah itu urusan lu. Hubungan baik dengan sama manusia lu nggak bisa sendiri. Oh, jadi konsepnya ya, kembali lagi kayak tadi kita ini kan kita masuk sosial nih, simbiosis mutualisme istilahnya. Gue liat skill lu kayak gini nih, lu mau nggak mau gue jalan kayak gitu ya, lebih kayak gitu ya. Oh gitu. Nah, terus kalau misalkan berarti Rumah Muda official tadi kita ngomong di belakang nggak sampai ada yang umur 30 ya? Apa mentok 30 atau 30. mentok 30? Baik berkeluarga atau tidak. Dan harus mahasiswa kah? Enggak juga. Enggak. Itu buat semua, mainnya kan usia. Kalau udah main usia nggak pakai kualifikasi apapun. Oh, jadi yang penting usianya mentok 30 aja ya? Betul. Nah, terus kalau misalkan kita bicara sistem nih ya, sistem komunitas nih. Kalau orang mau masuk jadi member Fakta, kita tuh sistemnya datang dulu ya, ngobrol gitu kayak gini ke sekretariat Fakta, terus kalau memang udah yakin mau masuk jadi member, kita biasanya isi Google Form gitu kan. Isi formulir lah, cuman kan dalam bentuk digital. Terus baru bayar uang kas bulan pertama gitu kan. Terus baru udah resmi nih jadi member Fakta. Terus kalau di Rumah Muda tuh kayak gimana sistemnya? Bilang aja mau masuk Rumah Muda, mau belajar bareng, udah masuk. Simpel itu. Iya.
Walaupun nanti itu secara nggak resminya. Kalau secara resminya nanti kita pada saat resminya nanti dia kita daftarin gitu aja simpelnya. Oh gitu aja. Terus nanti baru dipublish setelah Iya. menjadi Bagian dari keluarga kita. Bagian dari keluarga Rumah Muda kayak Iya. gitu ya. Di Rumah Muda belum ada uang kas sampai sekarang. Belum ada uang kas. Nggak pernah ada uang kas, nggak ada yang pernah dimintain uang satupun. Alasannya? Alasannya ya ngapain ngebebanin orang banyak yang bisa dukung kalau untuk hal positif. Karena banyak kenalan lembaga tadi ya. Bukan kenalan sih. Karena kalau kita nggak berkaca uang adalah segalanya walaupun segalanya dengan uang. Iya betul. Kita misalnya uang 3 juta. Iya. Kita bisa bikin event tingkat nasional gitu. Itu dari fasilitas-fasilitas yang memang yang ada di pemerintah. Kita kenapa selalu dikit-dikit minta fasilitas di pemerintah? Ya karena mereka punya fasilitas itu untuk apa kalau bukan untuk dipakai gitu. Mereka nganggur, fasilitasnya di gudang itu nganggur, dipakai pada saat event-event besar doang. Event-eventnya dia ya gitu ya. Tapi kalau masyarakat Apalagi tengah corona kayak gini kan sepi event. Kenapa nggak kita pinjem semuanya sekalian gitu. Contoh kemarin Tangerang TV kita kolaborasi gede-gedean. Mereka punya kamera 3 biji gede-gede, kita pinjem aja nggak apa-apa. Kita paling minta minta tolong mereka buat ngeliputin, SDM-nya kan butuh tenaga segala macam, kita makanin, kita bensinin. Ada akomodasinya. Iya. Gitu. Nah berarti kan istilahnya kan Iman sedikit banyak tahu nih seluk-beluk jalur pemerintahan lah kalau dalam hal event lah ya. Orang-orang kayak gitu tuh ngelihat orangnya nggak sih yang maju ke dia, kayak misalkan fakta nih mau bikin event terus maju ke dinas terkait yang kita butuh, ngelihat nggak sih siapa sih kayak gitu kan sih, ngelihat ke lembaganya yang dia. Entah Iman nggak tahu ya apa yang dipandang mereka, tapi yang perlu kita garis bawahi dan paling penting untuk dirasionalkan adalah di mata hukum kita benar atau salah. Udah itu doang Iman mah. Mau dipandang, mau kagak, mau ada harga diri, mau kagak, mau hina atau pakai baju gembel sekalipun mau enggak, kalau emang itu tawaran positif dan menang di mata hukum, maju. Udah Iman itu doang. Landasannya hukum. Selama berarti. Contoh dinas pendidikan, Iman nggak pernah kenal dinas pendidikan, tapi Iman pernah bawa anak putus sekolah ke dinas pendidikan. Pada saat Iman nggak kenal, Iman maju aja, ya orang ini baik, kenapa nggak maju? Apa langkah yang harus Iman tempuh? Iman ketika Iman nggak tahu langkah yang harus Iman tempuh, Iman nanya ke situ. Bapak Ibu, saya lagi bawa orang, apa langkah yang harus Iman tempuh untuk dia bisa sekolah lagi? Gitu. Langsung ke dinas pendidikan. Langsung Iman komunikasi ke dinas pendidikan. Iman nggak kenal siapa. Selama dia pakai baju coklat, dia pelayan. Iman tanya, siapa yang berbidang di bidang melayani ini? Oh kata bidang ini. Oh yaudah kita temuin. Nggak bisa ketemu kabit, ketemu kasihnya. Ya udah ketemu kasihnya. Kita follow up ketemu kasihnya. Kalau lama kita naik ke kabit. Saya pengen ketemu kabitnya sibuk. Oh ya udah kita tunggu di mana tempat dia bolak-balik. Ketemu obrolin. Dicecer terus lah pokoknya gitu iya. lah ya. Iman orang yang apa ya? Selama apa ya? Guru Iman pernah bilang gini. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi gitu. Kecuali cuma satu. Kata Guru Iman. Pada saat Iman nyupirin beliau. Ustaz Fathul Wahab namanya. Tidak ada masalah yang oke ya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya kecuali cuma satu. Yaitu hilang nama Tuhan di hati. Ya udah, jadi Iman pegang prinsip itu. Oh ya orang nggak ada yang nggak ada solusinya. Gitu. Selama dikasih nggak kelar ke kabit, di kabit nggak kelar ke kepala dinas nggak kelar ke inspektorat, laporan udah. Atau kalau nggak kelar di inspektorat pakai jalur jalur birokrat ke Pak Wali. Kalau emang nggak kelar ke Pak Wali, lapor lagi. Wali kotanya ya terus. Karena apa? Ya itulah memang nilai-nilai perjuangan. Itu yang disebut konsisten. Tapi bawa-bawa embel-embel, Pak nih saya mahasiswa gitu-gitu enggak? Apa bawa-bawa misalkan, Pak nih saya dari Rumah Muda gitu-gitu enggak? Pokoknya datang bawa kasus, dalam arti kayak yang tadi kan gitu kan. Datang bawa kasus nih Pak, ada anak nggak bisa sekolah, nggak bisa bayaran. Identitas tetap wajib mutlak dikenalkan. Tetap itu ya. Tetap. Karena pasti ditanya juga kamu dari mana gitu. Iya kan, betul. Kan? Itu wajib dan mutlak. Tapi Iman gak berlandaskan identitas untuk mendapatkan itu. Iman cukup menggunakan nama dari KTP. Nggak usah pakai embel-embel kita adalah mahasiswa apa segala macam. Karena kewajiban dia ketika dia adalah warga negara Indonesia dilayani. Oh iya benar. Karena sistemnya ya kita sedikit menyinggung waktu itu mantan gubernur DKI Ahok bilang ya, kita nih pejabat ya pelayan masyarakat gitu kan, dibilang gitu kan. Oh, jadi pejabat itu pelayan masyarakat lah,
selagi kita landasan ini kita masyarakat dan ada landasan hukumnya ya maju udah gitu aja. Ketika mereka berbelit-belit atau berkelit dan segala macam rupa alasannya ya cecer terus sampai dapat gitu. Betul. Yang penting gagasan, ide, tawaran kita adalah betul-betul murni. Tapi pasti kan kalau misalnya kita bawa kasus kayak tadi gitu kan. Nah, biasanya kan pasti harus ada solusinya gitu. Nah, biasanya nih dari Rumah Muda atau dari Iman sendiri, Pak, solusinya harus kayak gini nih atau ada win-win solution dari kedua belah pihak. Kita akan mengajukan tetap, tapi pertama ngajuin dulu. tetap ngajuin solusi yang menurut kita baik. Tapi kembali lagi apakah kan kita nggak tahu di dalam mereka, kan mereka ini luas banget lah ya. Betul. Pemerintah Pasti, itu luas pasti. banget. Maka kita penyesuaiannya tinggal kita sesuaikan aja dari ide yang kita gagas. Ada nggak bisa diterima, atau kalau nggak bisa diterima solusi apa yang bisa dikasih, udah gitu aja. Oh gitu. Iya, tinggal itu aja. Oh jadi Kita kasarnya nggak kayak, memaksakan solusi yang kita punya gitu. Tapi yang terpenting ini selesai. oh iya benar juga sih. Jadi misalkan, oh yaudah kalau memang bapak nggak terima apa yang saya gagasin, yaudah dari bapak gimana? Iya. Kasarnya gitu ya. Yang penting ada proses gitu. Yang penting ada proses, ada tindak lanjut, dan ini anak bisa sekolah lagi gitu. Misalnya kayak gitu lah ya. Nah terus Rumah Muda landasannya tadi kritis dan kreatif. Betul. Dan kalau ada orang nanya, Rumah Muda komunitas apa sih? Komunitas sosial jawabannya gitu ya. Betul. Tapi lebih banyak bergerak di bidang politik. Bukan Enggak juga. politik. Lebih kepada kita ini ideologi, pencerdasan. Ideologi pencerdasan, advokasi tadi. Gitu Iya, ya. Oh. advokasi itu program. Advokasi itu program. misi. Oh misi. Kalau visinya pencerdasan, meningkatkan intelektual dan daya kritis pemuda untuk menciptakan Ya, Indonesia. dalam hal apapun kritis ya, nggak hanya Iya. politik ya, sosial budaya juga masuk lah. Pokoknya selagi itu memang harus Iman merasa ini gue harus benahin nih, maju gitulah. Kita nggak pernah ngekritisin politik sih sebenarnya, tapi kita berpolitik untuk mengkritisi sesuatu. Gitu. Itu tadi dinamika itu politik. Masuk. Oh gitu. Jadi kita nggak kritisin partai gitu-gitu, kita nggak penting. Mereka iya, cuma ya ngapain ya kan partai, tapi ya walaupun mau masuk pemerintahan harus ada kendaraan politik juga sih ya, Iya. tapi nggak partainya yang diserang. Betul. Dalam arti tanda kutip. Jadi lebih ke sistem pemerintahannya gitu. Betul. Oh, jadi bener-bener nih melihat celah banget ya, Rumah Muda tuh bener-bener ngeliat celah banget. Ini yang belum jalan apa nih kayaknya nih, wah nih serang nih, dalam tanda kutip serangnya, misalnya kayaknya bisa nih gue jalanin nih gitu. kalau kali bahasa ya. bagusnya, oh ini nih yang bisa gue tawarkan idenya nih. Gitu. Iya gitu. Nih, kayaknya Serang jalan mah nih. serem, nanti Iya, netizen makanya kan salah tanda kutip tangkap. begitu ya. Oh ya, jadi kayak misalkan, wah nih kayaknya program ini belum jalan nih, aku jalanin gitu ya, kali mau gitu. Dan kalau misalkan maju, Nggak harus juga dari pemerintah, Iman nggak harus juga. Selama Iman masih nyanggupin sendiri dan memang itu adalah kebutuhan masyarakat, lanjut. Nggak selalu melulu lirik program pemerintah yang nggak jalan. oh, Contoh Sunlight yang bakal kita gagas hari ini, emang ini ngeliat dari pemerintah kurang perhatian kan? Enggak. Bukan lihat dari situ, tapi memang lihat kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan untuk meningkatkan ketakwaan berdasarkan surat Al-Baqarah. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Tattaqun ini adalah garis bawah dari Ramadan. Makanya itu adanya Sunlight. Tattaqun ini kan tujuan dari ayat itu. Nah terus sorry nih sebelumnya, sering mengadakan event-event besar. Terkait pendanaan gimana, Mas? Modal sih dari dulu selalu nol ya. Modal paling untuk ngeprint proposal itu pun pakai duit pribadi. Ya biasa Setelah kalau ngeprint mah proposal buat minta dukungan, paling-paling nih dapat dukungan untuk satu event misalnya 4 juta, dapat Iya. dukungan 4 juta. Ya udah ada 4 juta, gimana caranya bisa bermanfaat dah gitu. Nanti minta dukungan dari pihak-pihak lain, siapa? Pihak-pihak tembak-tembak swasta. sponsor gitu, tembak-tembak Pihak-pihak sponsor. swasta. Ya itu sponsor dapat uang 4 juta doang misalnya. Nah, dukungan dari pihak swasta apa? Venue, panggung, sound, habis sound apalagi spanduk, Oke. habis spanduk kita coba cari apalagi yang bisa dukung bendera, yang bisa dukung konsumsi, yang bisa dukung digitalnya, digital kontennya, bisa dukung perangkat-perangkat medianya. Jadi lebih ketika Rumah Muda mau ngadain event lebih nyari banyak dukungan daripada apa, gimana sih bahasnya? Lebih banyak mengajak kerjasama gitu ke Iya. bidang-bidang yang dibutuhkan gitu kan, Betul. kayak misalkan wah gue mau ngadain event ini nih, duit nggak ada. Nah kalau misalkan mau sewa venue Mahal. saldo nol dan mahal gitu, siapa yang bisa kira-kira gitu ya,
Kayak gitu kira-kira ya. Iman kenapa selalu ngajuin untuk minta dukungan? Karena Iman percaya ini konsep gede, ini ide-ide kreatif murni, apalagi tepat sasaran. Kenapa nggak lu lanjut gitu? Jadi banyak yang udah dukung. Sering dulu Alium pernah dukung juga. Alium Hotel ya. Ya itu maksudnya kan kayak kadang kan kita orang yang nggak dipungkiri ya manusiawi ya kan, kadang suka ada rasa pesimis duluan ya. Nah terus seorang Iman atau rumah muda itu biasanya kalau misalkan kayak maju lah, let's say katakan Hotel Ariopolis ya, begitu pengen maju ke situ minta fasilitas itu udah langsung optimis aja gitu. Dan biasanya kalau misalkan mau nembak-nembak sponsor kayak gitu, Iman sendiri langsung yang ngerjain apa Iman bagi tugas? Yuk lu kesono, gua kesini, lu kesono gitu. Apa semuanya bareng-bareng berangkat? Biasanya sih kalau yang Iman memang harus turun, tapi kalau ada anak-anak yang harus belajar. Kalau yang biasanya harus Iman turun ya memang ketemu orang-orang penting biasanya. Kenapa Iman harus turun? Karena ngehargain jabatan dia. Masa ya Iman ngirim anak buah sedangkan ketemunya atasan. Oh, jadi biar sama aja lah, Iya. ketua umum sama ketua lah kayak gitu. Gitu. Jadi datang tuh biasanya omong kosong dulu pada langsung bawa proposal atau Itu the point sih. Kita nggak, dalam dunia marketing tuh nggak boleh bertele-tele. Dalam dunia marketing tuh nggak boleh. Yang ada kita nggak ada harganya pasti di mata. pokoknya datang udah bawa proposal aja Datang gitu bawa ya? proposal to the point. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya ingin mengajukan dukungan. Kita punya konsep seperti ini. Boleh dibaca dulu proposal. Kalau Bapak sudah saya akan bantu jelaskan. Clear. Udah tok gitu aja. Nggak ada DM-an dulu awalnya kayak gitu. Oh, misalkan kalau gitu. itu ada pasti ada. Permintaan Itu audiensinya dulu janji, ada. ya. Temu janji dulu gitu. Langsung to the point aja begitu. Berit nih Pak, gue punya konsep kayak gini nih. Kayaknya di tempat tuh venue-nya bisa nih kayak gini. Ya, makanya maaf sebelumnya ya karena kan nanya soal dana kan tadi soal Iman di awal bilang nggak ada uang kas kan. Iya makanya Nggak ada uang iya kas. nggak ada uang kas gitu kan. Dan kenapa nggak ada uang kas man? Karena rata-rata komunitas dan setiap perkumpulan tuh ada uang kas man. Iman bingung buat apa. Soalnya kita uang kas masih ada sampai sekarang gitu, dan itu adalah bekas-bekas event Oh, gitu. Buat ditambahnya buat apa dulu, urgensinya apa? Jangan sampai Iman nagih-nagihin yang orangnya nanti bakal keluar atau bakal ngundur atau bakal nggak aktif. Kasihan dia gitu, dia infak untuk dia aktif gitu, untuk merasakan fasilitasnya, tapi dia nggak ngerasain, malah dia yang hilang gitu. Jadi ya udah ntar aja. Lu kalau mau nyumbang pada saat eventnya aja, event berlangsung, lu mau bantu tuh. Tapi kalau event udah kelar nggak usah ngasih lagi, nggak apa-apa. berarti rumah muda jarang open donasi ya? Kalau ada kegiatan sosial kayak santunan. Kita belum pernah nggak? ngadain santunan, Oh belum pernah? belum pernah, Oh belum pernah malah? belum. Oh seringnya tuh event-event seminar nasional. Iya, Yang kayak gitu-gitu. karena memang fokusnya pencerdasan lah ya. Oh iya jadi lebih ke edukasi ya jatuhnya ya? Betul. Oh, jarang santunan. Nggak punya uang kas rumah muda. Sekarang Kita- uang kas kita ada 7 juta, walaupun kita nggak ada yang urunan. 7 juta bukan dari uang anggota. Kita gimana? Kita uang kas 10.000 sebulan aja empot-empot. Oh my god. Iya back to laptop. Iya back to laptop mang tukul. Terus kalau misalkan ini seringan nih eventnya itu dijalanin sama rumah muda sendiri atau kolaborasi? Pasti kita kolaborasi, Pasti. selalu. pasti. Enggak, Kecuali enggak, yang enggak sifatnya tunggal rumah internal. Kayak kemarin pengkaderan, pendidikan itu internal. Itu pasti sendiri. Tapi kalau kayak misalkan seminar-seminar nasional, Iya, kayak itu kolaborasi. pencerdasan kayak gitu pasti kolaborasi. Nah biasanya Yang lebih unik lagi acara kemarin sih, ini perlu unik banget sih. Bikin apa acara talk show nasional. ya itu talk show nasional Judulnya itu tentang apa mengungkap sih? fakta radikalisme. Diundang polisi untuk dihajar di depan forum, untuk dikritisi di depan forum, dan itu unik banget. Yang Polisi. datang pejabatnya langsung AKBP Raindra, Kasubdir Polda Metro Jaya, Kemnak. Harus terima karena memang fungsi peranan dia di situ, menerima aspirasi. Ada orangnya Datang jadi pembicara. jadi pembicara. Tapi Itu di- ada di YouTube. Tapi di seminar itu dihajar habis-habisan. Diajar dalam tanda habis-habisan, kutip. padahal itu disupport sama beliau. Dikasih anggaran dari kepolisian. Ya karena memang kita bukan penjilat gitu, kita dikasih ya itu karena kita minta dukungan untuk kegiatan positif, bukan karena untuk dicekok gitu. Jadi kita lanjut aja, emang kita udah jelasin di proposal, mungkin kamu nggak baca kali apa gimana. Jadi dukung-dukung aja udah. Nggak taunya pas lagi seminar begitu. Ya kita tanya,
kurang lebih pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Tadi Bapak menyebutkan tentang IAIN adalah ancaman negara, PKI adalah ancaman negara. Lalu radikalisme siapa yang disebut ancaman negara? Dia nggak bisa jawab. Ya udah clear. Jadi apa? Akhirnya kesimpulan dalam forum itu, maka hari ini saya sebagai moderator Iman Maulana menutup bahwa radikalisme adalah isu yang dipermainkan oleh pemerintah untuk bisa menyerang kelompok-kelompok oposisi hingga akhirnya tidak ada pengkritisan terhadap pengawalan demokrasi. Demikian. Oh my god. Dan itu disiarkan di live Instagram, Dan itu- di live YouTube-nya YouTube. Kota Tangerang dan masih ada di Kota Tangerang belum dihapus dan sampai dihapus. Dan judulnya itu seminar nasional ya. Talk show nasional. Talk show nasional ya. Kita juga nggak salah karena mengungkap fakta radikalisme gitu. Yang kita undang polisi, aktivis, tokoh ulama dari NU, Tokoh Jadi ulama. jadi semua opsi. semua aspek lah ya. Jadi hukumnya ada, agamanya ada gitu di Mau oposisi, mau pertahanan kita undang. Oh my god. Rumah muda segitu beraninya. Dan itu rata-rata semua di bawah 30 ya, Man. Iya, betul. Ada yang sampai 30 udah? Belum. Belum. Kita berapa? Ya Iman berapa umur? Iman 22. Ya beda setahun sama saya. Beda setahun berarti abang 48. 48 gue udah punya cucu dong. Oh my god. Kagak nih, sumpah nih masih ngegelitik banget ya Allah. Gak punya uang kas gitu. Maksudnya dari iuran dari anggota dan keluarga si rumah muda ini, tapi punya saldo 7 juta gitu. Dan itu dalam tanda kutip pendapatan yang diperoleh dari kerjasama gitu ya. Nggak kerja sama sekali, itu uang Ya sisa. misalnya dia dari beberapa Berkali, kali, ya, betul. berkali-kali gitu. Awalnya 0, punya uang, sisa 2 juta, punya uang lagi, sisa 3 juta, punya uang lagi, sisa 5 juta, dan kemarin sisanya sekitar 8 jutaan, terus berkurang buat kegiatan-kegiatan, sisa 7 juta. Kayak gitu aja. Terus biasanya kalau mau ngadain event, Iman dulu yang ngajak kolaborasi atau ada yang datang nawarin duluan kolaborasi? Dua-duanya kita terima. Oh dua-duanya. Oh tapi ya tergantung situasinya juga ya. Betul. Siapa yang duluan atau enggak Iman yang ngajakin duluan gitu. Betul. Terus kalau misalkan kayak mau kolaborasi sama Iman gimana? Sama rumah muda? Ya mau kolaborasi tinggal komunikasi, kita kerjasama apa yang bisa Iman bantu, apa yang bisa Antum bantu. Kalau Iman gak muluk-muluk, Iman gak pengen apa-apa, yang penting Acara jalan gitu ya aja. bukan. Kalau Iman misalnya gini, dia ngajak kolaborasi Iman, ya udah yang penting konsisten kalau lu benar-benar minta gitu. Dan Iman gak minta apa-apa kalau biasanya kalau udah kolaborasi. Misalnya Bang Yogi minta Iman buat bantu nih Man, tolong bantu konsep. Ya udah, jangan acak-acak. Iman bantu konsep. Udah selesai. Iman gak minta apa-apa. Paling tolong makasih sebagai penghargaan Ya, manusia. Udah, paham, itu paham, aja. paham. Makasih ya Man, salaman. Udah itu aja. Karena belajar dari Ustadz Lukman tuh yang 2 tadi. Lakukan, lupakan. Lupakan. Oke. Apa? Tanya ini, kerjakan lakukan yang ini belum. Maksudnya apaan itu? Udah kelar. Udah kan Udah tadi dibahas. lupakan, lakukan gitu, udah. Set. Ngeri banget ya. Anjir, rumah muda loh. Apa? Nih dari teman-teman gua jujur udah ngeblank nih, gue udah bingung soalnya mahasiswa, gue takut salah ngomong. Gue jujur nih, gue ketemu mahasiswa tuh deg-degan. Berkesan. Iya, hal yang paling berkesan dari setiap rumah muda lakukan, ada nggak satu momen yang sampai sekarang, kayaknya tuh momen nggak bakal Dari rumah keulang. muda atau individu? Dua-duanya boleh. Kalau dari rumah muda yang paling berkesan adalah kegiatan talk show kemarin. Itu paling berkesan buat Iman. Karena Iman emang keresahannya di situ. Ini kok dikit-dikit radikal. Oh, dari semua acara yang Iman jalanin, yang dari rumah muda lakuin, yang ngerasa paling the best banget tuh seminar talk show nasional kemarin. Iya. Ini kok dikit-dikit radikal. Kalau kayak gini mulu, yang apa? Kalau Iman, iya, kasihan di masyarakat jadi tumbal dari isu tersebut. Ya sekarang dikit-dikit nanti kritik pemerintah bilangnya radikal. Iya. Ntar kita mau cuma
nanya bilang radikal, Mm-mm. maksudnya gitu, pokoknya gitu. Nah terus menurut Iman sendiri radikal apa? Radikal adalah pemikiran yang mengakar dan itu wajib bagi setiap orang. Setiap orang harus punya pikiran yang sangat mengakar untuk memegang apa yang ia peluk. Mau agama, mau kebudayaan, ya dia harus mengakar. Artinya dia harus punya sumber, harus punya Ada prinsip. wawasan yang tajam, harus punya aspek-aspek yang jelas. Itu radikal. Jadi radikal tuh perlu tapi asal Iya, positif. tergantung orangnya membawakan radikal ini kepada arah positif atau negatif Nah, begitu iya, doang. penting asal positif gitu. Jadi lebih ke prinsip ya berarti ya. Tapi pada intinya tetap itu adalah kebutuhan. Maka meradikalismekan Islam itu adalah wajib sebenarnya kalau buat iman. Ya lu memahami agama, lu harus mengakar gitu. Lu harus baca Quran tuh harus tahu artinya. Ya, Harus tahu asbabun nuzulnya. Itu yang disebut radikal tuh harusnya itu gitu. Tahu Dan itu yang tauhidnya. positif gitu. Jadi benar-benar harus ya emang kayak gitu jalurnya kayak gitu Iya, sebenarnya ya. itu radikal. Pemikiran mengakar. Radikalisme adalah tindakan memaksakan dengan melakukan kekerasan, itu radikalisme. Tapi kalau radikal pemikiran yang memakar. Beda ya? Nah menurut tokoh-tokoh talk show kemarin, menurut mereka radikalisme tuh apa? Nggak bisa jawab. Mereka menjawabnya sama seperti apa yang sampaikan. Oh jawabnya begitu aja gitu. Dia nggak menyebutkan misalkan kelompok ininya enggak. Itu kayaknya menurut kita skip mereka. untuk podcast. Karena itu bisa ditonton di YouTube, jadi kita buang-buang waktu ya. Iya. Itu ada di YouTube Kota Tangerang. Oh yang talk show kemarin. Oh Iya. tapi ada jawabannya. Ada jawabannya. Dijawab sama dia kelompok-kelompoknya yang menurut Itu mereka. untuk kesan acara Rumah Muda. Ada juga kesan yang advokasi tadi, pendampingan kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik atau psikis di beberapa anak di kelompok masyarakat. Itu untuk Rumah Muda. Kalau untuk kesan pribadi, pernah waktu itu yang paling bangga yang sampai sekarang bisa diceritain, bukan untuk takabur ya Allah jauh, Amin. ya Amin. biar jadi motivasi bahwa nggak perlu punya apapun untuk bisa menolong orang gitu, cukup punya semangat berjuang dan niat yang tulus saja. Itu akan Intinya mau belajar lah. iya, itu akan mengiringi gitu, fasilitas pendukung, support dan lain sebagainya, material itu semua akan teriringi dari semangat. Karena memang itu yang diajarin oleh Allah, bahkan dibuktikan oleh beberapa tokoh-tokoh penting di dunia ini. Salah satunya Margaret Thatcher. Beliau adalah perdana menteri pertama dari Inggris, perempuan, perdana menteri pertama perempuan dari Inggris yang pernah mengatakan bahwa sukses itu berdasarkan apa yang kau pikirkan gitu. Iya. Jadi ya udah dari situ aja udah menguatkan bahwa apapun yang kita dapatkan di sebelah kanan kiri kita berdasarkan apa yang kita pikirkan hari Dari ini. dalam bawah sadar kita ya. Oke. Nah terus sebelum masuk ke ranah pribadi nih, Ini belum segmen 2. belum. Oh. Jadi kan kalau komunitas di Ciledug nih, sedikit cerita nih ya. Terserah deh mau pada gimana yang nonton dah. Kita kan istilahnya objektif ya, bukan subjektif. Menurut saya pribadi sebagai kapten di Fakta, setelah saya berkomunitas setelah setahun, rata-rata tuh banyak yang baperan. Jadi dikit-dikit nggak sependapat keluar, bikin komunitas baru, ya kan. Terus misalkan ada bikin event nggak sejalan visi misi, keluar, bikin lagi baru, ya gitu aja terus dah. Di Ciledug nih, kita bicara di Ciledug ya. Menurut pengamatan Iman, di Tangerang kayak gitu nggak? Dan terus di Rumah Muda tuh kalau lagi ada yang baper-baper gitu gimana? Seorang Iman sebagai ketua umum menanggapi dan menyelesaikan masalahnya. Itu Iman lihatnya itu dinamika sih ya. Dan Bikin itu dinamika dan itu memang akan terjadi dari setiap keadaan, pasti ada yang mengalami itu. pasti ada ya. Pasti ada. Jadi PR sekarang adalah sebagai pimpinan ya kita ya. Sebagai pimpinan ya buka kesempatan seluas-luasnya, tapi jangan sampai merendahkan harga diri dan martabat. Udah buka aja. Buka, ajak, selesai. Buka, ajak, selesai. Ayo gabung lagi, lanjut. Nggak gabung lagi, ya udah nggak apa-apa. Jangan diperangin, jangan diserang, jangan dipermasalahkan. Udah biarin gitu. Lakukan, lupakan. Udah itu aja sih man. Kayak di Rumah Muda juga kan ada yang keluar-keluar, ya udah keluar nggak apa-apa. Berarti nanti ke depannya
kalau kalau komunikasinya apa namanya agak-agak Kurang. kurang dan sebagainya, udah ngerti, berarti dari sini udah clear gitu. Nanti kalau Tapi- ada apa-apa tetap, kalau emang udah kesulitan kita bisa, kalau emang perlu kita bantu kita bantu. Tetap ya kalau itu mah ya, istilahnya mah walaupun dia keluar tapi misalkan mungkin atas dasar rasa kesel sama Iman atau dikira nggak udah malas nih sama Iman ya udah gue keluar dah gitu. Tapi ketika dia butuh bantuan pun nggak dipungkiri Iman juga pasti mau bantu dia lagi selagi bisa bantu gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada kok. Udah keluar nggak sepaham sama Iman, sebegitu kesel dan mungkin sampai menjelek-jelekan ada nggak? Banyak. Banyak. Datang lagi minta bantuan. Banyak. Nggak tahu diri ya tuh orang. Tapi ya, tapi nggak apa-apa buat Imannya. Nggak apa-apa Soalnya sih, iya tapi memang itu tamparan terbaik untuk orang-orang yang berkhianat. iya bener kayak gitu ya Bang. Kita nggak usah nampar pakai kata-kata pedes gitu. Iya sih. Dan Ada yang lebih lucu lagi, dulu Iman kan ngojek pakai baju sekolah. Pada saat ke sekolah itu selalu pakai baju Gojek. Jadi Iman bangun habis sholat subuh itu pasti narik, nyalain handphone. Itu narik pakai baju sekolah, sekalian berangkat sekolah. Setiap Iman ke sekolah pakai baju Gojek tuh. Karena memang sekalian narik kan, jadi pulang narik lagi gitu. Iya, Jadi pakai jaket Gojek, nggak mungkin salin-salin lagi ribet. Jok juga udah penuh sama helm Gojek 2. Iya. Setiap Iman ke sekolah pasti dihujat. Sampai Iman pernah di upacara disebut gini. Kita contoh nih, ada anak pelajar dia masih pelajar tapi Wah dia gila. dia mau narik gitu dan dia nggak malu gitu. Udah menurut Iman, dia pakai jaket Gojek nih, abang Gojek kita ini. Nah, kalimat abang Gojek kita ini, itu buat Iman nggak pas gitu ya. Di upacara. Di upacara. Lagi amanat. Oh itu upacara. bullying masal. Tapi buat apa sih Iman, bahasanya ya? oh Kayak gitu ya udah. Iman ngalamin itu sampai Iman kalau lewat sama adik serius, kelas Man? nih. Sampai lewat ada adik kelas gitu. Bang Gojek, sini atuh main bola sekali jangan narik mulu gitu. Manggilnya Bang Gojek. Pada saat Iman udah lulus, Itu yang ngomong siapa Man kalau boleh tahu? nggak boleh. Enggak maksudnya. Aib. Bukan maksudnya sesama pelajar atau. Kan kalau amanat upacara siapa yang misi? Aduh. Dan pada saat itu pelajar ada yang kelas Iman ada yang ngomong bahwa, wah Abang Gojek kali-kali lo. Pokoknya itu sering banget mulai dari abang Gojek kalau lewat ledek-ledekin, teriak-teriakin. Weh Gojek gitu. Oke, Dan di itu sinetron anak ya? kecil. Jadi sinetron ya? Anak-anak SMP, anak SMA, ada kelas Iman. Oke, sebelum lanjut gitu kita stop dulu videonya. Wah gila Man, di upacara Man kayak gitu Man. Insya Allah. Iya, pada saat itu Iman juga sering dibully sama anak-anak. Lucunya setelah Iman dibully, Assalamualaikum Iman. Bang Iman ada lowongan enggak? Oh Iman punya info banyak lowongan nih. Iman kirim, tes. Dia keterima. Udah, kata gua, ini orang dulu ngehina gua bisa-bisan ya di depan umum gitu-gitu. Dia minta lowongan. Masuk kerja lagi. Pernah sih kita gitu ya. Tapi enggak Iman omong Kita gitu. pernah ya di fakta ada di posisi kayak gitu kita pernah kan? Pernah ya, kita nggak usah sebut situasinya lah ya kan. Takutnya ya gitu kan orang itu pada baper, tersalah lagi baik gua. Sebelum masuk ke kehidupan pribadi Iman nih, tanyaan terakhir. Saya mau nanya, menurut Iman kesucian organisasi itu kayak gimana? Karena kita pernah punya kasus gini Man, Ciledug. Bukan hanya di Ciledug, jadi waktu itu pernah dapat cerita dari komunitas anak gunung. Jadi kan ibarat kata organisasi itu kan suci ya dalam sebuah perkumpulan, dalam arti istilah namanya, logonya gitu kan, kayak kalau ada orang melecehkan perkumpulan kita kan kita gimana gitu kan pasti responnya. Nah waktu itu dapat cerita dari komunitas pecinta alam, dia bilang dia naik gunung bareng, mendaki naik gunung bareng, dua bendera ya, dua komunitas pencinta alam naik gunung bareng. Jadi ada satu momen si komunitas A anggotanya bajunya itu lagi dijemur ketinggalan. Nah udah mau rapi-rapi pulang ya baju. Nah terus si komunitas A minta tolong sama orang komunitas B. Baju gue tolong tuh lagi dijemur, tolong dong ambilin. Gitu kan. Nah bajunya dilempar. Gue lupa baju apa, bendera atau apa gitu. Pokoknya atribut si organisasi itu, atribut si komunitas itu dilempar. Si orang komunitas A gak terima. Dia menganggap itu pelecehan. Pelecehan simbolis, pelecehan lambang. Kata dia kayak gitu kan. Sidang istimewa langsung temu besar tuh dua komunitas langsung mubes. Ditanya gitu kan, ditanya sampai lu
berapa lama sih berkomunitas gitu kan? Lu tahu nggak sih artinya komunitas? Maksudnya lu tahu nggak sih seluk-beluk organisasi? Lu tahu nggak sih nilai-nilai sucinya kayak gitu-gitunya lah pokoknya. Hmm. Nah, di rumah muda tuh kayak gimana menanggapi kayak gitu? Kalau misalkan pernah dan pernah ada kejadian nggak kayak gitu? Seorang nama rumah muda dibuahan ledekan lah. Sebenarnya apa namanya, ini jawabannya pasti normatif sih ya. Ya. Dan normatif, menurut Iman normatif ini teori yang memang udah harus diamalkan gitu. Iya. Walaupun kadang kita pengamalannya nggak sesuai. Iya. Pada intinya ketika ditanya kayak gitu hampir semua jawabannya sama. Yaitu kalau, dan alhamdulillahnya kalau kita tetap ngamalin ini. Pada saat kita menemukan bahwa itu ketidaksengajaan, Iya. ya udah Ya udah sih. gampang. Kalau kita ya udah gampang. Kita sadarkan kalau dia masih nggak sadar itu adalah salah dalam konteks dia nggak sengaja, ya udah clear, nggak usah dimasalahin lagi. Yang penting kita udah Iman pegangannya sama konsep dakwah gitu, bahwa dakwah itu tugasnya menyampaikan bukan mewajibkan gitu. Iya, Itu pegangannya. Jadi betul, udah dakwah ya betul. udah clear. Tapi kalau memang itu adalah kesengajaan, ya ada upaya-upaya yang harus dilakukan, upaya persuasif, upaya edukatif, upaya birokratif, administratif, dan hukum. Udah tinggal tempuh aja. Oh berarti Kalau memang harus perang gitu. Kalau memang harus tenang. Nggak bisa tenang ya perang, nggak bisa perang. Jangan Bang Mulyo. Jadi maksudnya gini. adem-adem aja lah. Maksudnya gini. Ada konteks kesengajaan. Lihat Maka konteks konteksnya. kesengajaan ini kan beda sama konteks Iya, tidak iya. sengajaan. Ah. Bisa kok kalau udah sengaja ya kita akan menuntut gitu. Iya sih. Kalau udah sengaja, konteksnya sengaja misalnya gini, menyebutkan organisasi ini buruk melalui Iya. caption, Iya. melalui status gitu. Ya udah Ah. ini adalah konteks sengaja menyebutkan nama oke. yang ini adalah buruk dengan tanpa dasar. Ketika ditanya tidak mampu buktikan, tidak ada itibar, tidak ada niat baik, itikat, ya udah kita tempuh jalur-jalur pelan-pelan. Persuasif nggak dapet, edukasi nggak dapet, birokrasi nggak dapet, administrasi nggak dapet, kita somasi kan segala macem, nggak dapet juga, ya udah tempuh hukum. Terakhir dah tuh ya. Iya. Kalau emang kita dirasa nggak sanggup tempuh hukum, ya udah kita cuma bisa maafin. Ya udah. Berarti tinggal ngelihat lagi pemberian Allah sampai mana. Kalau Allah melihat memberikan kemampuan kita untuk itu, lakukan. Kalau nggak mampu ya udah mundur. Jadi Ya udahlah, sadarin emang kita di bawah nggak sanggup ngelawan dia, udah clear. lupain aja lah udah. Kembali lagi yang tadi lakukan lupakan. Jadi rumah muda pun menganggap nilai-nilai kesucian dalam berorganisasi juga penting ya. Betul? Enggak, aku nggak pernah nganggep nilai-nilai kesucian, karena kesucian itu hati, udah mutlak hati, nggak ada fisik, nggak ada ini, itu cuma di hati. Oh jadi kembali Yang lagi disebut tergantung suci kan konteksnya. hati gitu. Hari ini kita bicara kesucian secara zohir, Ah, itu nggak akan mampu bisa dibuktikan selain dari pengakuan. Iya. Begitupun perbedaan dengan hati adalah, kalau hati adalah mutlak dari yang Iya. maha kuasa, dan hati nggak ada yang suci, gitu deh. Intinya itu, hati nggak ada yang Oke. suci, karena memang yang disucikan itu cuma Rasulullah, hatinya di black. Iya. Udah itu mutlak. Jadi kalau bicara penghargaan organisasi, sejauh mana menghargai organisasi, tinggal bukan dari simbol-simbol kalau Iman, bukan dari simbol. nggak ngambil pakem itu ya. Kayak misalkan Iya. nama organisasi dilecehkan atau nama kita dibuat mainan gitu ya. Nggak Iya. terlalu ambil pusing lah ya intinya gitu. Kita ya. nggak berbicara, Lihat konteksnya dulu berarti ya. kita bicaranya adalah tindak masuk ranah pidana atau enggak, udah itu aja. Kalau nggak masuk pidana ya udah clearin aja, maafin aja. Oh, Kalau gitu. pidana emang niat kejahatan, nggak bisa dimaafkan. Udah gitu. Ya kembali lagi konteksnya sengaja atau enggak gitu ya. Dan langkah tempuh persuasif kalau memang ada klarifikasi alhamdulillah, nggak ada langkah klarifikasi next step selanjutnya, nggak ada juga terakhir hukum, nggak ada juga ya udahlah itu aja, lupain aja udah. Oke, bener sih ya, karena memang Emang caranya dewasanya gitu sih. iya sih Iya. ya, tergantung, kembali lagi tergantung konteks dan tergantung kedewasaan kita sih ya. Kita mau tempuh atau enggak, kita mau proses atau enggak gitu istilahnya. Dulu, Gitu kan. Iman temperamen bisa dibilang. Sebelumnya pelajaran ini di psikiater, Iman temperamen. Siap. Kalau dulu bukan cuma pemerintah yang melawan. Teman semahasiswa aja melawan sampai akhirnya orang itu ada yang pindah kuliah dan lain sebagainya. Sampai segitunya. Iya. Bahkan ada juga yang sampai orang itu mentalnya hancur. Mm-mm. Iman setemperamen itu dulu. Tapi pelajaran yang bisa Iman ambil adalah tidak semuanya
kejahatan harus dibalas timpal gitu. Iya sih. Sampai akhirnya Iman berpikir bahwa mereka manusia loh, mereka punya kelemahan gitu. Sejak apa yang kita alamin hari ini adalah adalah ujian yang menguatkan kita gitu. Itu prinsip yang dipegang sekarang. Jadi sering banget nih sekarang nih ada banyak fitnahan ke Iman. Kan Iman pimpinan aksi nasional kebetulan. Iman pimpinan aksi di iya Jakarta itu sering mimpin aksi. Sebagai mahasiswa Iya. nih, Iman sering ngadain aksi nih Iya. kan. Buat ngebantu teman-teman berjuang bareng-bareng di medan perang. Banyak fitnah yang masuk. Iman katanya nerima uang buat nggak aksi, padahal Iman aksi mulu tuh. Yang segala macam fitnah sampai akhirnya banyak nih di kampus yang benci karena Iman sering difitnah kayak gitu. Oh, kalau dulu Iman lawan satu-satu sampai badan-badannya Iman lawan. Misalnya badan sebut saja badan organisasi Iya. di luar kampus. Ada yang ini Iman lawan. Sampai akhirnya organisasi itu Iman pangkas-pangkasin di dinas-dinas dan lain sebagainya. Karena saking ininya Oh, temperamennya. Kalau sekarang oh ya udah memang memang manusia punya kesempatan hina dan unggul gitu. Jadi sekarang udah difitnah nih, sekarang nih lagi musim-musimnya aksi lagi di nasional, emang lagi difitnah lagi. Oh ya nggak apa-apa, emang itu adalah subjektifnya orang dan orang memang punya hak untuk beropini itu. Opini ya, beropini. Tapi kalau sampai keluar dan itu keluar ke Iman langsung beda cerita. beda cerita gitu. Tapi kalau dia ngomong ke orang ya udahlah nggak apa-apa. Kalau banyak yang benci ya udah nggak apa-apa. Ada dua konteks, hablum minallah, hablum minannas, sudah itu. Baik di pandangan manusia itu nggak akan mengangkat derajat kita. Sedangkan baik di mata Tuhan itu adalah kebutuhan hakiki yang harus kita kejar gitu. Udah itu doang. Tapi- Fitnahnya kejam-kejam. Sampai Iman ketemu sama pejabat polisi, tujuannya adalah